Halo semua, saat ini kita akan masuk pada materi kita selanjutnya, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Dan untuk materi ini kita akan bahas mengenai kebutuhan energi dan jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Makanan merupakan energi utama bagi makhluk hidup untuk beraktivitas. Dalam beraktivitas dibutuhkan nutrisi untuk mendapatkan energi. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, belajar, berkedip, dan lain-lain. Energi digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 37,5 derajat Celcius. Energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas dihitung dalam satuan kalori. Energi yang terdapat dalam makanan juga dihitung dalam satuan kalori. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas dipengaruhi oleh faktor-faktor usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Jika jumlah kalori yang masuk dalam makanan sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas, maka terjadilah keseimbangan energi sehingga berat badan menjadi tetap. Jika jumlah kalori yang masuk melebihi jumlah kalori yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas, maka kelebihan energi akan disimpan dalam bentuk lemak. Jika jumlah kalori yang digunakan untuk beraktivitas lebih banyak daripada jumlah kalori yang masuk, maka tubuh akan mengambilnya dari cadangan makanan. Makanan harus cukup mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, jadi nutrisi sama dengan gizi. Nutrisi atau gizi yang berfungsi yang itu sebagai sumber energi, menjaga daya tahan tubuh dan pertumbuhan dan perkembangan. Nutrisi dibagi menjadi dua, yaitu nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nutrisi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, sedangkan nutrisi mikro yaitu vitamin dan mineral. Karbohidrat, senyawa organik yang mengandung molekul karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat sama dengan 4,1 kalori. Mengatur proses metabolisme dan membantu penyerap kalsium dan bahan pembentuk struktur sel jaringan organ dan mencegah konstipasi. Jenis-jenis karbohidrat yaitu gula, pati atau amilom, dan serat. Gula bisa kita lihat bisa terdapat pada buah-buahan dan madu, sedangkan pati atau amilom pada jagung, nasi, kentang, dan umbian. Sedangkan pada serat bisa pada sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan tempe. Kemudian protein, senyawa organik yang mengandung molekul karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N ini dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati terdiri atas kacang-kacangan dan protein hewani terdiri atas susu dan daging. Dari protein, yang pertama, sumber energi. 1 gram protein sama dengan 4,1 kalori. Kemudian kedua, mengganti sel tubuh yang rusak.
Dan ketiga, bahan baku enzim, hormon, antibodi, hemoglobin. Lemak, senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, fosfor P, dan nitrogen N ini dibagi menjadi dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati terdiri atas kelapa, kacang-kacangan, minyak, dan buah alpukat. Sedangkan lemak hewani terdiri atas susu, telur, dan daging. Lemak. Fungsi lemak yang pertama sebagai sumber energi. 1 gram lemak sama dengan 9,3 kalori. Kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Ketiga, komponen membran sel dan garam empedu. Keempat, sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu rendah. Kemudian vitamin. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi dua, yaitu vitamin dalam lemak A, D, E, dan K, dan vitamin larut dalam air B dan C. Fungsi vitamin untuk pertumbuhan dan perkembangan sel sebagai koenzim atau pengaktif enzim dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Kemudian ini ada tabel fungsi berbagai vitamin. Bisa kita lihat fungsi-fungsi dari vitamin A, B, C, D, E, dan K dengan bahan makanannya beserta kegunaannya. Contoh di sini ada vitamin A itu minyak ikan, hati sapi, susu, kuning telur, buah-buahan, dan wortel. Kegunaannya menjaga kesehatan mata dan kulit. Dan vitamin B bisa teman-teman lihat pada tabel ini. Nah, kemudian mineral, bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh, yaitu ada kalsium, magnesium, fosfor, iodin, zinc, dan selenium. Dan ini ada contoh makanan-makanannya zat pengatur tubuh. Kemudian mineral makro, macam-macam mineral makro, dan ada juga macam-macam dari mineral mikro, dan sudah ada fungsi dan sumber makanannya, bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian air, 72% berat tubuh tersusun dari air. Tubuh kita butuh 2,5 liter air tiap hari untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Kebutuhan air biasa dipenuhi dari air minum, makanan, buah, dan sayur. Kemudian fungsi air yang pertama mengatur suhu tubuh, kedua melembabkan jaringan tubuh, dan ketiga melindungi organ vital dan jaringan tubuh, keempat mencegah sembelit, mengurangi beban kerja ginjal dan hati, serta melumasi persendihan dan membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh.